Baik teman-teman, sebelum kita mulai implementasi seperti yang ada di judul, mari kita lihat dulu gambaran topologi jaringan yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan Cisco Packet Tracer untuk simulasi. Pertama, kita punya router dengan 4 port Ethernet. Ether 1 terhubung ke ISP untuk koneksi internet. Ether 2 terhubung ke switch yang mendistribusikan koneksi perangkat di jaringan kabel. Ether 3 terhubung ke akses point 1 yang menyebarkan internet secara nirkabel. Ether 4 terhubung ke akses point 2 yang juga menyebarkan koneksi wireless. Di switch kita hubungkan interface 1 ke router untuk mendapatkan internet, interface 2 dan interface 3 kedua PC untuk koneksi lokal dan internet. Akses point 1 dan akses point 2 masing-masing terhubung ke router dan menyebarkan koneksi wireless ke perangkat seperti handphone. Dengan topologi ini kita memastikan semua perangkat baik yang terhubung ke kabel maupun wireless bisa saling berkomunikasi dan mengakses internet. Sebelum mulai, izinkan kami untuk intro terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengimplementasikan hasil proyek yang kami buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nauli Agustin. Nama saya Siti Mubarica. Nama saya Devina Meliana. Nama saya Siti Alimati Sania. Nama saya Remat Deni Fauzan. Saya di Baskoro. Selamat menyaksikan. Untuk implementasinya, kita akan menyusun perangkat sesuai dengan topologi yang telah dibuat. Dari Ether 1 pada router, kita hubungkan ke ISP. Ether 2 pada router, kita sambungkan ke switch. Dari switch, kita hubungkan ke komputer-komputer. Ether 3 pada router kita sambungkan ke akses point 1. Ether 4 pada router kita sambungkan ke akses point 2. Setelah topologi terpasang, nyalakan semua perangkat menggunakan kabel power dari masing-masing perangkat. Untuk bagian mikrotik di sini kita akan mengkonfigurasi mikrotik menggunakan aplikasi yang bernama Winbox. Nah, yang pertama itu pastikan kita menamakan interface-nya terlebih dahulu ya. Kita mulai dengan menamakan interface mikrotik sesuai topologi jaringan ya. Nah, contoh di sini kan Ether 1 itu kan buat ISP, Ether 2 untuk LAN gitu, Ether 3 untuk akses point 1, Ether 4 untuk akses point 2. Lalu selanjutnya kita akan mengatur IP address. Berikutnya adalah mengatur IP address untuk masing-masing interface-nya teman-teman. Pergi ke menu IP terus ke addresses. Nah, di sini kan tambahkan IP untuk Ether 1 yang mana itu Ether 1 itu kan ke ISP teman-teman. Nah, ISP-nya itu kan IP dari ISP itu kan beda-beda. Nah, jadi di sini teman-teman harus tahu IP dari ISP yang teman-teman pakai itu. Nah, karena ini saya menggunakan ISP sekolah yang IP-nya 192.168.10.xxx gitu. Nah, jadi saya tulisnya seperti itu, teman-teman. Lalu untuk Ether 2, Ether 3 dan Ether 4, teman-teman bisa mengikuti IP yang seperti saya atau masukin IP random juga nggak apa-apa, sesuai sesuka hati teman-teman aja gitu kan. Lalu berikutnya kita akan mengatur DNS ya, teman-teman ya. Di sini kita masukkan DNS server gitu. Misalnya 103.247.216.202 dan 203 itu kan DNS sekolah saya ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai DNS server dari sekolah atau mana gitu, teman-teman. Dan di sini saya juga mau masukkan DNS Google yang dimana itu 8.8.8.8 gitu. Terus di bawahnya juga jangan lupa centang allow remote request agar semua perangkat di jaringan bisa mengakses DNS yang kita tulis ini ya, teman-teman. Lalu selanjutnya kita setting firewall agar semua perangkat bisa mendapatkan internet ya. Pada out interface kita pilih Ether 1 ya yang sebagai ISP itu. Lalu tab action kita pilih masquerade. Nah, ini akan membuat semua traffic dari jaringan lokal bisa keluar ke internet melalui Ether 1. Setelah itu kita perlu menambahkan static route agar seluruh jaringan bisa mengakses internet. Pada kolom gateway, masukkan gateway dari Ether 1 yang ISP.
Dengan ini router tahu bahwa semua traffic yang keluar melalui gateway ini untuk mendapatkan internet gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes internet pada Mikrotik ya. Apakah Mikrotiknya itu sudah mendapatkan internet atau belum gitu. Di sini kita ke menu ke new terminal ya. Habis itu kita ping Google, yaitu ping 8888 itu ya teman-teman. Nah, kalau tulisannya seperti ini, itu artinya sudah berhasil teman-teman. Nah, terakhir kita akan menambahkan DHCP server agar perangkat yang terhubung ke jaringan bisa mendapatkan IP secara otomatis. Nah, lalu tambahkan server baru ya ke DHCP setup. Lalu pilih Ethernya, karena di sini kita ingin pakai DHCP server di Ether 2, Ether 3 dan Ether 4. Kita pilih Ether 2 dulu. Next aja. Setelah itu Ether 3, next lagi. Lalu Ether 4, next aja. Untuk akses poin, di sini kita harus mencabut terlebih dahulu kabel lain yang sudah dipasang tadi agar tidak terhubung ke internet terlebih dahulu. Setelah itu, klik tombol reset menggunakan pulpen atau benda kecil lainnya di bagian reset. Tunggu hingga 5 detik, lalu dicabut. Jika sudah berkedip, artinya sudah berhasil di reset ya teman-teman. Dan dilakukan ke akses poin berikutnya juga. Jangan lupa dicabut dulu kabelannya, lalu reset, tunggu hingga 5 detik, lalu cabut. Jika sudah berkedip, itu artinya sudah terreset. Setelah di-reset, SSID dan password akses point menjadi kembali ke settingan pabrik seperti ini. Untuk konfigurasi akses point bisa dilakukan di handphone. Caranya adalah pergi ke WiFi, lalu cari SSID akses point yang sudah di-reset tadi dan masukkan passwordnya. Setelah itu, pergi ke Chrome lalu ketikkan tplink.ap.net. Di sini kita diminta username dan password. Kita masukkan saja nama, username, dan passwordnya seperti yang di paduan akses pointnya. Jika sudah masuk webnya, menu Quick Setup, lalu tekan Next. Lalu ada tulisan Change Login Password. Karena di sini saya tidak ingin menggantinya, jadi tidak usah dicentang, langsung Next saja. Nah, di sini pastikan mode-nya Choose Operation mode-nya adalah access point, lalu Next. Nah, di sini kalian bisa mengubah SSID dan passwordnya seperti yang kalian inginkan. Karena di sini saya ingin membuat access point untuk ruang kerja, jadi saya beri namanya seperti ini. Jangan lupa passwordnya juga. Lalu next. Nah, pastikan pilih Smart IP DHCP. Lalu next lagi dan finish. Untuk akses point kedua, konfigurasinya sama seperti yang tadi. Pergi ke WiFi, lalu cari SSID akses point yang sudah di-reset tadi dan masukkan passwordnya. Sama seperti tadi, pergi ke Chrome, lalu ketik tplink.ap.net. Jika sudah masuk webnya, menu Quick Setup, lalu tekan Next, lalu ada tulisan Change Login Password. Karena nggak dipakai untuk saya, jadi nggak usah, Next aja. Nah,
Lalu di sini modenya adalah access point-nya. Lalu next. Terus ubah SSID dan passwordnya. Karena di sini saya ingin buat access point untuk ruang tamu, jadi saya beri nama seperti ini. Jangan lupa passwordnya juga. Lalu next. Nah, pastikan pilih Smart IP DHCP ya. Lalu next lagi dan finish. Setelah dikonfigurasi, kita harus memasukkan kabelannya kembali ke access point agar access point-nya mendapatkan internet dari Mikrotik. Setelah itu, sambungkan WiFi dari handphone. Cari nama access point yang sudah kita atur, lalu sambungkan. Jika konfigurasi sudah benar, handphone akan mendapatkan koneksi internet. Setelah itu, mari kita coba koneksi ke access point kedua. Dan di sini berhasil. Untuk tes koneksi di PC, kita pergi ke CMD lalu ketikkan ipconfig. Untuk PC kedua kita tuliskan juga ipconfig di CMD ya teman-teman. Lalu kita ping IP dari PC 1 ke PC 2. Jika sudah seperti ini artinya sudah selesai. Sekian video implementasi dari kami. Jika ada pertanyaan silahkan ditanya saja di kolom komentar. See you in the next video. Bye bye.